guru penggerak Kabupaten Mukomuko Angkatan Laut akan melakukan praktek coaching. Sebelum melakukan kegiatan coaching, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Eko Slamet Widodo dari SMA Negeri 15 Mukomuko. Rekan saya Doni Asandika, SMP Negeri 11 Mukomuko. Saya Siska Prima Dewi dari SMA Negeri 4 Mukomuko. Baiklah, selamat menyaksikan. Sebelum kita mulai, Pak Doni kemudian Saya sebagai coach. nah, sebelum kita mulai memberikan kira-kira indikator observasi yang terlihat di alutsista apa yang Pak Doni lakukan? Indikator yang ingin saya sampaikan dalam percakapan ini, dalam alur cerita itu ada tujuan ya Pak Eko ya, ada tujuan, ada identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan terakhir ada tanggung jawab. Kemudian kompetensi yang ingin Pak Doni kembangkan? Secara keseluruhan saya ingin mengembangkan ketiga kompetensi ya Pak Eko. Yang pertama kompetensi mendengar aktif ya, kemudian kesadaran penuh, dan yang terakhir menuangkan pertanyaan yang berbobot. Spesifikasinya yang Pak Doni lakukan tadi. Untuk dalam spesifikasinya yang untuk penekanan dalam percakapan ini, saya ingin menekankan pada pertanyaan berbobot. Nah, Mari kita mulai. apa kabar Bu Siska? Alhamdulillah baik Pak. Sehat? Alhamdulillah sehat. Sudah lama nih tidak bertemu nih Bu Siska. Terakhir minggu kemarin ya. Sesuai yang sudah kita rencanakan, pada hari ini kita bertemu Ibu Permenteri. Kita punya waktu kurang lebih 15 menit nih Bu Siska ya. Jadi apa nih yang ingin Ibu Siska ceritakan ini? Begini Pak, saya ini sepertinya punya masalah Ya. ketika di pembelajaran ada salah satu murid saya itu yang mengantuk, bahkan terlihat sering menguap, dan cenderung dia lebih sering menyenderkan kepalanya di kursi begitu Pak. Oke. Berarti dalam pembelajaran Bu Siska itu mendapatkan siswa yang mengantuk, menguap, kemudian siswa yang seringan menyender kepala di kursi ya Bu ya. Oke, baik. Kemudian dalam percakapan ini nanti nih, dalam 15 menit ini, apa yang Ibu harapkan, yang Ibu ingin dapatkan dalam percakapan ini? Nah, saya ingin membantu murid saya Pak, membantu murid saya yang mengantuk tersebut, dia lebih antusias lagi di dalam pembelajaran saya, jadi lebih optimal lagi mengikuti pembelajaran saya. Jadi dalam percakapan ini Ibu berharap Ibu bisa mencari solusi dari permasalahan siswa Ibu ya. Oke, baik ya. Sekarang kondisi yang terjadi dalam kelas Ibu sekarang itu seperti apa? Lebih realnya. Nah, ini Pak, ketika di awal pembelajaran tersebut, murid saya ini aktif, terlihat antusias, semua antusias di dalam pembelajaran. Tetapi di tengah-tengah pembelajaran tersebut, ada murid yang mengantuk, dia mengantuk, menguap, atau menyender kepalanya di kursi. Jadi terlihat bahwa dia tidak fokus di pembelajaran saya. Baik, berarti selama proses pembelajaran itu nggak dari awal ya Bu ya, mungkin dari pertengahan pembelajaran baru ngantuk, ada separuh ataupun sebagian ya Bu ya. Oke, kemudian dari presentasinya ini, dari jumlah siswa Ibu itu kira-kira berapa persen sih siswa yang mengalami hal demikian? Hanya sedikit Pak, paling hanya 1-2 orang yang melakukan seperti itu Pak. Kemudian siswa yang ideal nih, siswa yang aktif, kalau kita beri penilaian nih Bu ya, dari angka 1 sampai 10, siswa Ibu itu berada di posisi mana sekarang? Menurut saya siswa yang sering mengantuk seperti itu mungkin ada di posisi 6 mungkin ya Pak ya. Terlihat dia kurang fokus dalam pembelajaran. Kurang lebih siswa yang mempunyai permasalahan itu tadi berada di angka 6 Ibu ya. Untuk tindakan selanjutnya Ibu ingin mencapai target angka berapa itu? Paling tidak saya ingin mencapai
tidak sempurna ya. Jadi dia terlihat kok tidak Oke, berarti target itu minimal 8, 9 atau sempurna ya Bu ya. Oke. Sekarang kira-kira apa nih kekuatan yang Ibu punya untuk mencapai tujuan itu? kekuatan yang saya punya untuk mencapai hal tersebut, saya sudah menegur siswa tersebut Pak. Ketika pembelajaran saya sudah mencoba menegur, kemudian saya juga sudah mencoba untuk berkolaborasi nih dengan bertanya kepada guru-guru yang masuk di kelas tersebut, apakah anak tersebut bermasalah hanya pada saya atau juga pada rekan-rekan saya seperti itu. Berarti permasalahan ini sudah Ibu ceritakan ya dengan sejawat. Apakah guru lain juga mengalami hal yang sama seperti itu ya Bu ya? Iya, saya mencari tahu seperti itu terhadap murid yang bersangkutan. Itu yang sudah pernah Ibu lakukan berarti ya. Oke. Kira-kira menurut Ibu dengan permasalahan yang terjadi pada siswa Ibu itu, metode pembelajaran yang seperti apa yang terlintas kepada pemikiran Ibu untuk semacam masalah itu kira-kira? Mungkin hal selanjutnya yang akan saya lakukan, saya akan melakukan restitusi terhadap siswa tersebut dulu. Berarti Ibu akan melakukan kegiatan restitusi terhadap siswa yang bermasalah itu Bu ya. Oke. Dan mungkin Ibu menanyakan mengapa anak itu seperti demikian Ibu ya. Oke. Kemudian setelah direstitusi nih, kira-kira apa nih yang menjadi tahapan selanjutnya Ibu? Setelah mencoba restitusi, mungkin yang terlintas saya sekarang ya Pak, yang ingin saya lakukan, saya ingin melakukan pembelajaran berdiferensiasi Pak terhadap anak. Berarti setelah dilakukan restitusi kepada anak yang bersangkutan, kemudian Ibu akan melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi ya Bu ya, pembelajaran yang berpusat pada pusat ya Bu ya. Kira-kira untuk mencapai tujuan yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira dengan siapa yang Ibu bisa bekerja sama? Hal yang harus saya lakukan bekerjasama, mungkin saya bisa minta bantuan dari wali kelas, saya juga minta bantuan dari BK Pak untuk mengatasi permasalahan anak tersebut. Oke. Berarti setelah itu Ibu akan bekerja sama dengan wali kelas, kemudian juga dengan wali BK ya Bu ya. Jadi selama ini belum pernah ya Ibu melakukan pendekatan dengan wali kelas dan guru BK itu ya? Pendekatan dengan wali kelas, guru BK mungkin hanya dengan rekan sejauh yang sering saya lakukan Pak. Jadi ketika dengan guru BK, dengan wali kelas, yang ingin saya tanyakan, apakah siswa tersebut ada permasalahan lain selain mengantuk di kelas, atau ada faktor lain yang mempengaruhi siswa tersebut. Demikian juga dengan guru BK-nya, seperti apa sih perilaku siswa tersebut, apakah ada yang hal lain yang mempengaruhi dari jadi siswa tersebut. Oke. Kita punya dua tujuan ini Bu ya, ada yang pendekatan restitusi tadi, kemudian pembelajaran yang berdiferensiasi Bu ya. Kira-kira di dua poin ini prioritas mana yang ingin Ibu capai dalam waktu dekat ini Bu? Mungkin hal pertama yang akan saya lakukan restitusi Pak. Dalam restitusi ini yang pertama yang saya akan coba lakukan, baru dilanjutkan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Berarti Ibu melakukan restitusi dulu Bu ya. Kira-kira berapa lama Ibu butuh waktu dalam proses restitusi ini Bu? Mungkin hari Senin ini bisa saya lakukan Pak restitusi. Pertama yang akan saya lakukan tadi adalah bekerja sama dengan wali kelas dan bekerja sama juga dengan guru BK. Kebetulan hari Senin ini wali kelasnya ada. Saya akan langsung berkoordinasi dengan wali kelas tersebut tentang bagaimana permasalahan anak tersebut dan juga dengan guru BK. Setelah itu baru saya akan di hari selanjutnya baru saya akan melanjutkan restitusi terhadap anak tersebut. Jadi anak tersebut akan saya panggil ke ruangan saya untuk melakukan restitusi. Oke, itu restitusi yang pertama ya Bu ya. Mudah-mudahan nanti terlaksana dan bagus ya Bu ya. Kemudian pada tahapan yang pertama ini Ibu melakukan restitusi ini, kira-kira apa ukuran bahwa proses restitusi ini sudah selesai untuk menjadi kelanjutan selanjutnya itu Ibu kegiatan ini Bu?
Jadi setelah saya melakukan restitusi, saya harap anak tersebut lebih antusias ketika belajar, Pak. Dia lebih semangat lagi ketika mengikuti pembelajaran. Jadi dikatakan ketika dia tidak mengantuk lagi, dia antusias mengikuti pembelajaran, artinya dia sudah restitusi yang saya lakukan itu berhasil. Oke, berarti nanti dilihat dengan perlakuan atau perubahan terhadap anak itu sendiri ya Bu ya. Kemudian untuk permasalahan itu nanti seandainya dalam pendekatan restitusi ini belum maksimal, kira-kira apa yang ingin Ibu rencanakan untuk antisipasi gangguan itu? Jika restitusi ini juga belum dapat membantu siswa, maka hal yang akan saya coba yaitu pembelajaran berdiferensiasi tadi, Pak. Saya akan melakukan survei awal, melihat minat anak, profil anak, dan kebutuhan selanjutnya anak. Berarti lanjutannya setelah restitusi nanti baru kemudian ke diferensiasi ya Bu ya. Mungkin anak tersebut punya kebutuhan khusus mungkin Ibu ya, ataupun pendekatan minatnya ya. Oke, baik, setuju Bu Siska. Kemudian dalam proses ini apa kira-kira yang menjadi komitmen Ibu dalam terhadap rencana aksi Ibu ini? Yang menjadi komitmen saya berarti saya harus melakukan restitusi kepada anak tersebut, Pak. Jadi saya akan melakukan restitusi secepat mungkin sehingga permasalahan anak ini lebih cepat teratasi. Oke, Bu ya. Kemudian dalam menjaga komitmen Ibu itu, siapa saja yang bisa membantu dan menjaga komitmen Ibu agar terus melakukan hal demikian terhadap permasalahan kelas Ibu? Jadi hal yang membantu saya terutama peran dari wali kelas, peran dari guru BK, dan juga dari peran dari anak itu sendiri. Jadi anak itu menyadari kesalahannya tersebut, kemudian dia mampu melakukan perubahan sehingga lebih aktif di dalam pembelajaran saya. Saya harap seperti itu. Kemudian ini Bu ya, kira-kira dalam proses permasalahan ini kira-kira Ibu butuh waktu berapa lama ya? Mungkin restitusi awal yang akan saya lakukan hari Selasa depan, Pak. Mungkin setelah itu maka akan saya melakukan pengamatan di pertemuan berikutnya. Jika ada perubahan, alhamdulillah. Jika ada perubahan, jika tidak maka akan saya lanjutkan dengan pembelajaran berdiferensiasi, Pak. Oke, baik. Setuju Bu Siska, luar biasa rencananya, mudah-mudahan terselesaikan dan berjalan dengan maksimal, anak menjadi jadi perubahan yang arah positif terhadap proses pembelajarannya. Saya sudah nggak sabar nih Bu Siska bisa mendengar info selanjutnya terhadap pendekatan yang Ibu Siska lakukan. Mudah-mudahan nanti pertemuan selanjutnya kita bisa berbincang hal yang baru. Terima kasih Bu Siska atas hari ini. Kira-kira dalam percakapan kita hari ini apa yang bisa Bu Siska simpulkan itu? Iya Pak, tadi masalahnya adalah anak yang mengantuk, kemudian dia sering menguap ataupun dia bersandar di bangku ya, di bangku di kursi seperti itu. Jadi hal yang saya dapatkan, solusi yang saya dapatkan yaitu saya akan melakukan restitusi dengan bantuan dari wali kelas kemudian guru BK. Ya. Oke, terima kasih Bu Siska. Sampai ketemu di minggu depan ya. Sampai jumpa Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Ya. Saya permisi dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tidak melakukan coaching. Dekat kameranya. Udah. Sukan zoomnya, kameranya. Mendengar suara. Baiklah Bapak Ibu, enggak Bu. Baiklah Bapak Ibu, kita sudah melakukan praktek coaching bersama-sama. Nah, dari praktek coaching Bapak Ibu lakukan ini ada yang ingin saya tanyakan. Namun sebelumnya saya ingin menyampaikan terlebih dahulu hasil observasi yang berjalan tadi. Ya. Tadi sudah tampak alur ceritanya, tujuan identifikasi, rencana aksi, kemudian coaching sudah menunjukkan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Kemudian selanjutnya yang ingin saya tanyakan kepada Pak Doni selaku coach, dari hasil coaching tadi indikator apa yang ingin Pak Doni kembangkan? Dari proses coaching tadi Pak, kalau di awal saya ingin mengembangkan
pertanyaan berbobot ya. Kemudian kedepannya mungkin saya ingin mengembangkan kompetensi saya itu di kehadiran penuh atau mampu memotivasi coach saya sehingga mempunyai masa depan yang punya pemikiran ke depan lah, lebih maju gitu Pak. Ya. Dari kompetensi tadi yang lebih spesifik lagi kira-kira yang ingin dikembangkan selanjutnya? Yang ingin saya kembangkan di kompetensi ini untuk selanjutnya adalah bisa mendengar lebih aktif ya apa yang disampaikan coach, sehingga bisa menyimpulkan inti dari percakapan itu yang disampaikan coach, sehingga permasalahan yang coach sampaikan bisa terjawab. Sekian dari kegiatan coaching hari ini. Semoga kegiatan ini bermanfaat untuk guru di seluruh Indonesia. Guru Indonesia. Sorry. 3. Sekian Guru bergerak. Indonesia maju. Ulang. 3. Sekian dari kegiatan coaching hari ini. Semoga kegiatan ini bermanfaat untuk Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia. Guru Guru bergerak. penggerak Indonesia maju. Salam dan bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Mukomuko. Pada hari ini, kami akan melakukan praktek coaching yang dilakukan oleh saya sebagai pengamat. Nama saya Siska Primadewi dari SMA Negeri 4 Mukomuko. Rekan saya Eko Selamat Widodo dari SMA 15 Mukomuko. dan rekan saya Tony Asandika dari SMP Negeri 11 Mukomuko. Selamat siang Pak Eko. Gimana kabarnya Pak Eko? Alhamdulillah. Gimana Pak ini kabarnya? Sehat alhamdulillah. Maaf nih Pak Eko, saya ganggu waktunya siang ini. Pak ya, kelihatannya Pak ini agak murung, tidak bersemangat seperti biasa ya. Apa yang bisa saya lakukan? Iya nih Pak Eko, saya ini mau curhat. Saya punya sedikit masalah dengan kendala sekolah saya. Apakah Pak Eko bisa membantu saya? Kira-kira apa yang bisa saya lakukan? Sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi dari pemecahan masalah saya, karena masalah ini tidak lama, beberapa hari yang lalu saya mendapat di sekolah saya. Solusi masalah apa yang sedang Pak Doni rasakan? Mungkin bisa saya bantu. Gini Pak Eko, Pak Eko ingat tidak? Saya pernah bercerita beberapa hari yang lalu sama Pak Eko tentang saya pernah disupervisi oleh pengawas sekolah. Jadi ketika itu saya mendapat teguran tentang metode pembayaran saya. Kemudian saya merasa kurang nyaman dengan hal itu. Ketika saya pernah nelfon Pak Eko ketika di telepon malam itu, gitu deh. Bagaimana bisa Bapak mendapat teguran? Mungkin apa yang menyebabkan pengawas itu bisa Kalau menurut saya sih Pak Eko, masalah ini nggak terlalu serius ya Pak Eko ya, karena apa yang sudah dilakukan saya rasa sudah sesuai dengan metode pembelajaran yang sebenarnya. dia Bapak mengelola kelas dengan baik, mungkin bisa tahu apa penyebabnya dikritik. Pengawas ini mengkritik proses pembayaran saya Pak. Gimana respon dari Pak Doni terhadap pengawas? Sebenarnya saya kurang merespon baik ya Pak Eko ya, karena
beliau sepertinya keberatan waktu saya ngajar, karena waktu dalam pembelajaran saya belum menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Kira-kira apa yang menyebabkan Pak Doni belum bisa menerapkan pembelajaran diferensiasi? Seperti yang saya ceritakan tadi ya Pak Eko ya, saya sudah menggunakan sumber belajar yang berbagai macam, dari perpustakaan, mengajak siswa menonton berbagai sumber video misalnya lewat HP, kemudian menggunakan infocus mungkin ya, kemudian menayangkan video-video yang berkaitan dengan materi, dan saya rasa sih sudah berinteraktif dengan menyenangkan bagi siswa saya. Ya, sebenarnya metode yang Pak Doni lakukan itu kan sudah bagus. Namun hasil yang Pak Doni menggunakan pembelajaran diferensiasi yang kita ketahui mungkin karakter siswanya berbeda-beda. Jadi perlu pembelajaran yang lebih aktif. Betul juga ya Pak ya, berarti kita harusnya bisa menyesuaikan dengan minat siswa ya Pak ya, kebutuhan siswa. Kemudian mungkin selama ini hal ini yang menyebabkan hasil pembelajaran siswa belum maksimal ya Pak ya. Nah, itulah pentingnya pembelajaran diferensiasi. Mungkin harapan dari pengawas supaya bisa berorientasi pada murid. Setelah Pak Doni bercerita, kira-kira gimana perasaan Pak? Terus terang saya merasa kurang nyaman sebenarnya Pak, tetapi kemudian juga saya merasa resah, gelisah, ya kepikiran terus dengan hal ini. Apalagi masalah ini mengakibatkan pekerjaan ini jadi yang banyak terbengkalai lah. Kira-kira apa yang membuat Pak Doni merasa tidak nyaman selama itu? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu Pak Eko, karena pengawas menyampaikan hal tersebut kepada sekolah kita, karena saya takut nanti akan menjadi masalah di kemudian hari. Jadi dapat saya simpulkan kalau Pak Doni merasa tidak nyaman saat supervisi karena Pak Doni menggunakan pembelajaran diferensiasi, kemudian pengawas memperingatkan Pak Doni, memberikan argumen sehingga membuat pengawas merasa tersinggung, lalu menyampaikan kepada kepala sekolah. Iya Pak Eko, kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah nggak ya Pak Eko ya? Kalau menurut saya tidak masalah, ini kan bisa merefleksi kemudian mempersiapkan diri. Jika Pak Doni ditegur kepala sekolah, harus siap menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Pasti beliau akan menyampaikan hal-hal yang positif dan menambah semangat terhadap Pak Doni dalam Mudah-mudahan seperti itu ya Pak Eko ya. Mudah-mudahan kepala sekolah juga bisa memahami dan memaklumi kekurangan saya, dan saya juga akan berjanji akan memperbaiki metode pembelajaran saya seperti yang kita bahas tadi, pembelajaran yang berdiferensiasi ya Pak ya. dari apa yang sudah Pak Doni lakukan, rencana Pak Doni ke depannya bagaimana? Mungkin dalam waktu dekat ini saya akan menemui pengawas ya Pak ya, meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait dengan metode pembelajaran saya akan melakukan pendekatan terhadap pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian sehingga proses pembelajaran saya berjalan dengan baik. Bagus itu Pak Mus. Doni, langkah yang Pak Doni lakukan saya setuju sekali. Setelah ini saya akan mulai menerapkan pembelajaran berdiferensiasi berpusat pada peserta didik. Kemudian untuk ditambahkan dengan pembelajaran kemarin, saya akan terapkan juga karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Mungkin saya akan menemui kepala pengawas sekolah ya Pak ya. Kemudian saya juga akan meminta maaf kepada beliau terkait perlakuan saya kemarin. Kemudian ke depan saya juga akan
menggunakan buku teks, kemudian meminta saran kepada pengawas bagaimana cara melakukan pembelajaran yang baik ya Pak. Lalu bagaimana perasaan dengan proses belajar Pak Doni? Setelah ini saya akan memulai menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang berpusat pada peserta didik, dan kemudian juga ditambahkan dengan pembelajaran yang kemarin yang akan saya terapkan, karena saya merasa itu sudah nyaman dan sangat bagus untuk diri saya Pak. Langkah Pak Doni yang ambil itu sangat tepat sekali. Saya setuju dengan ide Pak Doni. Syukurlah Pak Eko. Sekarang saya merasa sedikit lega. Kemudian karena jujur ya, saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita ya Pak ya. Kemudian saya juga agak khawatir, takutnya dalam pengambilan langkahnya jadi kesalahan gitu. Syukurlah kalau Pak Doni merasa lega. Lalu dari yang sudah Pak Doni rencanakan tadi, komitmen apa yang Pak Doni akan lakukan? Untuk hal itu dalam proses belajar mengajar saya Pak Eko ya, saya akan mengacu pada kurikulum Merdeka, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas, dari kepala sekolah ya, baik tentang penerapan pembelajaran yang berdiferensiasi Pak Eko. Lalu dukungan yang Pak Doni butuhkan untuk melakukan komitmen itu? Nah, ini yang menjadi pemikiran saya juga nih Pak Eko ya, karena mungkin saya akan mencoba berkomunikasi ya Pak Eko ya dengan teman sejawat, dengan kepala sekolah, jadi kami sama-sama bisa saling mengingatkan ya Pak Eko ya. Ide bagus itu Pak Doni. Semoga dapat terselesaikan, kemudian Pak Doni bisa bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa bersalah. Amin. Terima kasih Pak Eko ya. Kemudian Pak Eko sudah mendengar keluh kesah saya, permasalahan saya. Kemudian saya sedikit merasa ya sedikit lega lah. Kemudian semoga kita nanti menjadi guru-guru yang menjadi teladan bagi anak peserta didik kita ya Pak Eko ya. Amin. Sama-sama Pak. Maaf Pak Eko, kebetulan saya ada janji nih sama teman. Mereka akan mengumpulkan beberapa pekerjaan di sekolah saya. Jadi, terima kasih atas waktunya Pak Eko. Ya, silakan Pak Doni. Dah hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, salam dan bahagia. Kami dari calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Mukomuko berikut akan mempresentasikan kegiatan coaching kami. Sebelum melakukan kegiatan ini akan saya perkenalkan dengan saya sendiri, Doni Ashandika, SMP Negeri 11 Mukomuko, dan rekan saya Biji Mariani dari PAUD Terpadu Kasih Sayang. Aku Selamat Widodo dari SMA Negeri 15. Baik, selamat menyaksikan. Baik Bu Wiji dan Pak Eko, sebelum kita mulai, saya akan menjelaskan beri penilaian, dan sebelumnya Ibu Wiji sebagai coach ya. Kemudian Pak Eko sebagai coach. Sebelum kita memulai, saya akan menjelaskan beberapa rubrik penilaian dalam pada hari ini ya Bu Widya. Seperti yang kita tahu dalam coaching ini ada alur tirta ya. Bisa dijelaskan alur tirtanya seperti apa? Ya, alur tirta yaitu T-nya adalah tujuan, kemudian I-nya identifikasi masalah, kemudian yang A-nya R-nya rencana aksi, kemudian T-nya adalah tanggung jawab. Kemudian dalam kegiatan coaching ini ada 3 kompetensi yang akan kita kembangkan. Yang Ibu ingin kembangkan dalam proses penjaman ini apa? Ada 3 kompetensi. Yang pertama adalah menjadi pendengar aktif, kemudian
menjadi pendengar aktif, kemudian kesadaran penuh, kemudian yang ketiga yaitu membuat pertanyaan yang berbobot. Dari ketiga kompetensi itu yang ingin Ibu tekankan atau lebih spesifik kan di bagian mana? Saya ingin menjadi pendengar aktif, kemudian menjadi coach yang kesadaran penuh terhadap coaching. Belum. 3. Oke, Bu Wiji dan Pak Eko silahkan dimulai. Baik, Bu Wiji sama Pak Eko selaku coach dan coaching, kita sudah melakukan kegiatan coaching pada hari ini dan sudah berjalan dengan maksimal dan baik. Ya. Tapi sebelumnya saya akan menyampaikan refleksi terhadap kegiatan coaching ini pada Bu Wiji selaku coach. Apa nih dari percakapan tadi yang sudah berkembang dalam kompetensi Ibu? Jadi dalam kegiatan coaching yang sudah saya lakukan tadi, saya sebagai coach mungkin yang sudah saya kembangkan dalam praktek tadi adalah menjadi pendengar aktif. Kemudian kehadiran penuh saya terhadap coach saya supaya agar Pak Eko selaku coach bisa mendapatkan solusi dari permasalahan. Baik, setuju Bu itu Bu Wiji, dari alur ceritanya juga sudah jelas terlihat ya, dari tujuan, kemudian mengidentifikasi masalahnya, kemudian rencana aksi yang ingin dilakukan Pak Eko dan tanggung jawabnya juga sudah terlihat bagus, dan coach sangat mumpuni dalam mengkoordinir kegiatan coaching ini. Kemudian untuk tahapan selanjutnya dari kompetensi yang ada ketiga itu yang ingin Ibu Wiji perbaiki agar maksimal lagi di poin mana ini? Untuk selanjutnya coaching yang akan saya lakukan setelah ini yaitu saya lebih banyak membuat pertanyaan yang berbobot, Pak. Karena apa? Saya ingin lebih menggali informasi tentang permasalahan terhadap coaching saya. Baik, berarti yang ingin Ibu kembangkan di bagian pertanyaan berbobot Ibu ya. Jadi juga sudah terlihat coaching sudah mampu menemukan titik permasalahannya. Dan terima kasih Bu Wiji dan Pak Eko atas kesempatan hari ini. Sekian kegiatan coaching kita pada hari ini. Semoga kegiatan ini bisa menjadi pedoman dan acuan bagi seluruh guru yang ada di Indonesia. Guru penggerak Indonesia maju. Salam dan bahagia. Terima kasih. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.